sistem penegakan hukum kita di kepolisian ini teman-teman, dia sistem yang menjebak. Kita mau menegakkan aturan, tapi mereka menciptakan ruang yang terbatas untuk bertarung gagasan, bertarung argumentatif secara normatif. Pengadilan kita ini sekedar sebagai mimbar untuk mengadili yang miskin, diadili oleh yang kaya sebenarnya. Proses penegakan hukum kita itu sudah melenceng jauh dari normal. Pada akhirnya apa? Simulasi penegakan hukum yang dilakukan akhir-akhir ini itu membunuh hukum itu sendiri. Karena loncatannya terlalu jauh dari normal. Tuntutan seperti ini harus kita terus hidupkan sebagai upaya menghidupkan nalar kritis kita dalam memandang problematika hukum yang ada di sekitar kita. Beberapa peristiwa hukum yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, dan itu menggambarkan kepada kita semua bagaimana rumitnya menegakkan keadilan di Republik ini. Jadi kalau konteks pembicaraan kita hari ini adalah peradilan, maka kita harus mendasari pada komponen sistem peradilan pidana atau criminal justice system ya. Ada 5 item yang masuk dalam criminal justice system itu. Yang pertama kita mengenal ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, ada lembaga pemasyarakatan dan advokat. Di kelima-limanya ini memainkan peran yang sangat signifikan dalam upaya mencapai keadilan yang substantif ya, bukan keadilan prosedural. Kalau kita melihat dalam 5 komponen tadi teman-teman, maka kita harus menguraikan satu persatu di mana sebenarnya problem yang terjadi. Kita menemukan satu fakta ya dalam proses penegakan hukum di kepolisian ini teman-teman. Kadang kita menghadapi satu institusi, kalau kita bahas atau menjustifikasi dia normatif, tidak juga normatif ya. Kita mau menjudge dia praktis, tidak juga praktis. Jadi sistem penegakan hukum kita di kepolisian ini teman-teman, dia sistem yang menjebak menurut saya. Jadi kita digantung ya di posisi kita sebagai lawyer ini, misalnya sebagai akademisi, kita mau menegakkan aturan, tapi mereka menciptakan ruang yang terbatas untuk bertarung gagasan, bertarung argumentatif secara normatif. Misalnya ketika ada keterlambatan penanganan kasus, kita mau mencoba mempressure misalnya, selalu ada alibi-alibi yang dibangun ya. Oh ini belum diproses mas, ini harus tahapannya ini. Tapi pada ruang dan waktu yang berbeda teman-teman, kita bisa melihat kasus lain itu cepat sekali gitu loh. Ditanggapi, ditangani. Bahasa-bahasa simbol-simbol yang dihadirkan dalam percakapan dan tindak tanduk di tataran kepolisian ini, itu melahirkan ruang-ruang transaksional sebenarnya. Ini problem bagi kita di tahap penyidikan teman-teman. Problem yang kedua adalah problem access to justice teman-teman. Nah problem access to justice ini teman-teman, kalau dalam terminologinya Lili Mulyadi ya, dia memahami makna keadilan atau equality before the law itu dalam 2 terminologi. Pertama ada yang disebut dengan protection on the law ya, atau adanya perlindungan yang sama dalam proses hukum. Yang kedua ada yang namanya equal justice under the law namanya. Adanya keadilan yang sama. Nah, yang kita lihat teman-teman dalam proses hukum ini ada memang persamaan di depan hukum, tapi tidak ada keadilan yang sama. Kita melihat mereka terima, oke. Kita menganggap itu sebuah sikap yang mempresentasikan ada kesamaan kita di depan hukum, tapi tidak ada keadilan yang sama. Parameternya ada yang duluan, ada yang tidak. Harusnya kalau laporan itu masuk dalam ruang dan waktu yang sama, dia harus selesai dalam ruang dan waktu yang sama. Kan itu logika yang paling rasional, yang bisa kita dijadikan sebagai basis argumentasi untuk mengurai suatu fakta yang ada. Yang ketiga, di problem kita di tahap selanjutnya adalah tahap kejaksaan. Biasanya ada suatu negosiasi yang terjadi
Ya kadang-kadang P21 yang dilempar oleh kepolisian di kejaksaan itu kan biasanya juga ada ruang yang bisa dirubah. Bisa dirubah oleh teman-teman kejaksaan. Kadang teman-teman kejaksaan ini kan punya lega reasoning yang berbeda dengan teman-teman kepolisian. Sehingga seringkali kita menemukan ada satu penafsiran yang berbeda terhadap satu pasal atau terhadap satu konstruksi pasal yang dikenakan pada orang dengan kasus yang sama, tapi bisa interpretasinya berbeda. Ini yang kita temukan. Kemudian praktek yang ketiga, kita melihat proses peradilan, teman-teman. Di proses peradilan kita ini, kalau bicara secara fungsi, kita melihat secara fungsi ideal, di peradilan kita ini adalah satu institusi yang kita harapkan, yang kita harapkan mampu menghadirkan keadilan yang substantif, teman-teman, bukan keadilan prosedural. Karena keadilan prosedural itu dia mendasari hanya pada pembenaran, bukan kepada truth atau trust. Kalau kita bicara keadilan yang substantif, teman-teman, dia mendasari pada kebenaran dan keadilan atau trust, true dan justice. Tapi itu tidak kita temukan. Peradilan kita hari ini, teman-teman, kalau kita merujuk pada teorinya dan redap ya, teori kepentingan orang yang berkuasa itu, jadi pengadilan kita ini sekedar sebagai mimbar untuk mengadili yang miskin, diadili oleh yang kaya sebenarnya. Ini yang terjadi. Sehingga dari beberapa case yang pernah dihadapi, kemudian analisis sosial kita juga terhadap penegakan hukum ini, kita berani berkesimpulan bahwa penegakan hukum kita ini tidak baik-baik saja. Karena ada peran simbolis. Kalau katanya Jurgen Habermas misalnya dalam kritik atas rasio fungsionalis, kita memahami dalam setiap fenomena sosial selalu ada simbol yang bermain. Maksudnya begini, teman-teman. Maksudnya kamu dan saya ini, teman-teman, secara sosial berbeda. Boleh tubuh kita sama sebagai manusia, ya, tapi isi kepala dan relasi kita berbeda. Misal saya dengan Satria, secara tubuh kita sama-sama sebagai manusia, Pak. Tapi secara relasi tidak. Relasi inilah yang menentukan bagaimana orang itu ditangani, bagaimana respon itu diterima, teman-teman. Satria mungkin hadir di Polda ya dengan segala argumentasi kritisnya, misalnya dia bermain narasi di media sosial, dia membangun gerakan-gerakan civil society untuk melegitimasi tuntutannya. Saya beda, misalnya saya akan menempuh jalur diplomasi. Bisa mungkin Satria yang lebih umum, tapi bisa mungkin juga saya yang lebih cepat. Artinya apa, teman-teman? Artinya dalam proses penegakan hukum kita atau dalam kerangka peradilan kita ini, di simbolitas sosial orang itu masih menjadi penentu, teman-teman. Ya, masih menjadi penentu untuk menetapkan orang ini pada satu kondisi. Apakah dia berada pada kondisi yang adil atau tidak dalam proses hukum itu. Yang harus dipahami juga, yang terjadi di proses hukum kita ini, saya melihat sejauh ini proses penegakan hukum kita itu sudah melenceng jauh dari normal. Pada akhirnya apa? Simulasi penegakan hukum yang dilakukan akhir-akhir ini seperti kasusnya Jessica, kasusnya Sambo, itu membunuh hukum itu sendiri. Karena loncatannya terlalu jauh dari normal. Bukan kita normatif, tidak. Kita memahami juga hukum ini sebagai subsistem. Di kedai pejuang, tapi kalau kita di depan juga pintu utama keluar dari Universitas Mataram, pakem-pakem ilmu hukumnya, ini kan menciptakan kecelakaan tunggal. Bicara hukum ini, teman-teman, kita bicara keadilan, ya. Kalau Thomas Aquinas itu roh dari hukum ini kan keadilan. Oleh Aristoteles dalam teori sosial etis, dalam bukunya Teori Hukum Lintas Generasi yang ditulis oleh Bernard Altanya, itu dia meletakkan dua hal sebagai fondasi hukum ini. Ada teori
keadilan korespondensi dan teori keadilan distributif. Nah, dalam lingkup hukum pidana ini kita mengenal adanya keadilan korektif, ya. Ini keadilan yang mendasari semua proses hukum pidana, teman-teman. Yang mana sampai sekarang yaitu pilkada serentak yang tidak menunjukkan rasa keadilan bagi masyarakat. Kasus itu bergulir tahun 2022 sampai dengan 2003. Tidak ada kepastian siapa tersangka atas matinya Muardi. Sebagai masyarakat sipil menjadi korban terhadap keganasan pada saat pilkada serentak. Entah siapa yang melakukannya masih tabir dalam catatan hitam LPWNTB, terutama yang mendampingi yaitu tim PBA LPWNTB baik di maupun di Mataram. Beberapa kali diadvokasi naik media dan beberapa kali menjadi atensi bagi teman-teman PBA LPB dalam mengadvokasi kasus ini, tidak menemukan titik temu siapa pelaku atas matinya Muardi. Padahal secara jelas di sana ada peristiwa pidana. Peristiwa pidana ada matinya orang yang terkena benda tumpul atau benda tajam. Berarti kalau kita mengacu pada Tuhan, ada serangkaian proses penyelidikan, yaitu mencari apakah ini peristiwa pidana atau tidak. Dan di situ sangat jelas ketika kita melihat hasil otopsi ada kena benda tumpul. Namun benda tumpul itu milik siapa masih tabir dalam catatan hitam PBA LPWNTB. Suarakan keadilan. Keadilan untuk semesta. Suarakan keadilan. Keadilan untuk semesta. Suarakan keadilan. Terima kasih. Factum valet authority, tantum valet argumentatio. Adikum ini dipakai oleh hakim, mulai dari hakim agung, hakim dan juga dalam dataran pengadilan negeri untuk menentukan bahwa pentingnya di bawah itu diukur dalam bentuk argumentasi. Jadi kewibawaan atau tinggi kewibawaan seorang itu diukur dalam konteks argumentasinya. Putusan hakim, pendapat hakim, baik dalam konteks pendapat hukum maupun dalam konteks dia memutuskan tentang jargon keadilan itu, seorang hakim harus menilai itu. Walaupun dalam konteks Gustav Rechtbrug itu menyatakan keadilan itu jauh, keadilan itu ujung, keadilan itu walau dihendakkan kita untuk mendekatkan keadilan, tapi keadilan itu bukan menjauhkan dirinya sendiri. Maka dalam substansi pendekatan yang paling dekat adalah kepastian dan kemanfaatan. Hukum itu yang bisa digapai dalam bentuk penegakan yang dalam sebut law enforcement. Maka dalam konteks ini ada dua yang saya sampaikan. Pertama, saya ingin melihat hukum dalam konteks law making dan law enforcement. Saya melihat bahwa hukum ini dianggap sebagai dilihat dari dalam konteks nilai, teman-teman. Dalam konteks nilai, apa sih yang menggerakkan tubuh dan pikiran manusia dalam berlaku baik dan buruk, dalam berlaku jahat dan baik dalam konteks ini? Yang kita sebut dalam case, apa sih yang mendorong seseorang itu dalam melakukan korupsi, KDRT, pencurian, penganiayaan, bahkan dia jadi monster bagi manusia lain. Dalam konteks asas, benarkah Indonesia dipayungi konteks burno? Ada standar dasar, ada standar utama yang sangat substansi dan besar. Ketika pelaku-pelaku hukum dan lembaga-lembaga hukum yang memiliki kewenangan untuk membuat, membentuk, memutuskan hukum ini sendiri sebagai pengatur. Dalam konteks peradilan, patut kita kritik. Percaturan hukum itu dimulai dari mana? Ikan itu busuk mulai dari kepala. Katakan hukum dalam law enforcement di Nusa Tenggara Barat itu dimulai daripada busuknya Joko. Ada satu manusia yang tergeletak di tanah, dan dia ini adalah seorang petani. Dia ini meninggalkan istri dan anaknya, dan bahkan ada anak yang secara non hukum, secara budaya dia angkat, diadopsi anak itu yang jadi tanggung jawab seorang Muardi, almarhum Muardi. Hal ini yang menyebalkan
Bagi saya menyebalkan. Oke lah, jawabannya tidak ada manusia satupun selain Isa dalam konteks pendekatan spiritualisme, keyakinan, seorang kenabiannya yang bisa menghidupkan kembali manusia atau seorang yang meninggal dunia. Tapi dalam konteks ini bagaimana negara ini menyediakan ibahnya, bela sungkawa, menjaminkan istrinya, anaknya, kalau ya sekurang-kurangnya kasihlah santunan atau pastikan tentang masa depan anaknya, karena meninggalnya menurut ini bukan karena kecelakaan dia sedang naik pohon atau sedang mencuri atau sedang apalah itu, tapi dalam konteks pesta demokrasi pilkades serentak di Kabupaten Bima. Bupati Bima melakukan deklarasi lewat siaran pers bahwa pemilihan umum pilkades serentak di Nusa Tenggara Barat, terutama di Kabupaten Bima itu berjalan dengan lancar dan aman. Padahal ada satu kampung yang terbakar rumahnya itu di Desa Kananta. Ada satu manusia yang meninggal, bukan ayam, di Ambalawi, Desa Rite. Tujuan hukum itu adalah untuk menegakkan keadilan, selain dari kepastian kemanfaatan hukum. Hukum ini kan dilahirkan dari produk politik, berangkat dari produk politik. Jadi kalau tak heran kalau kita sekarang hukum dijadikan sebagai alat politik atau alat kekuasaan. Kalau tadi disinggung oleh Abang Safran, jadi siapa yang paling banyak duit, dia yang memenangkan keadilan itu. Dia yang keluar sebagai jawara yang akan memenangkan keadilan di Indonesia. Kalau hari-hari ini dan yang viral di media sosial, beberapa kasus yang sempat viral, misal di Indonesia ini tidak diviralkan, maka keadilan itu tidak akan digapai oleh kita yang mencari keadilan itu sendiri. Kalau misal di Indonesia itu di lembaga peradilan kita no money no justice, tidak ada duit, maka keadilan itu tidak akan mungkin. Hukum itu menjadi alat kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriawati, perempuan 39 tahun, ASN, warga negara Indonesia, suku Sasak, tinggal di Lombok Barat. Saya dihadapkan di pengadilan atas perbuatan saya yang tidak pernah saya lakukan. Rasanya menyakitkan dan semakin menambah kekecewaan saya terhadap penegak hukum. Sedari awal di kepolisian Polres Lombok Barat, saya sudah panjang lebar menjelaskan, fakta sudah diuraikan, bukti pun sudah diterangkan. Kami juga telah dipertemukan dengan pelapor. Tidak ada kejahatan yang saya lakukan. Justru pelapor tidak mampu membuktikan dan memutarbalikkan fakta. Apalah daya, polisi dan jaksa bersikukuh menaikkan kasus hingga saya harus duduk di depan hakim. Saya didakwa melakukan sumpah palsu dan memberikan keterangan palsu terhadap sertifikat tanah yang saya ubah di BPN Lombok Barat. Bule Jerman yang melaporkan menyatakan saya telah membuat perikatan perjanjian jual beli atas tanah itu. Hakim PN Mataram telah memvonis saya 1 tahun 6 bulan penjara dan sekarang sedang dalam tahap banding. Saya kembali menyatakan dengan tegas bahwa saya tidak pernah melakukan kejahatan yang dituduhkan. Jaksa pun tidak menunjukkan bukti yang terang terhadap perbuatan yang dituduhkan. Saya mencoba bertahan, berharap pada upaya eksepsi terhadap dakwaan, walaupun ditolak oleh hakim. Saya harus berjuang pada proses selanjutnya. Pembuktian, tidak ada fakta yang jelas bahwa saya pelakunya. Sidang seperti akrobat. Saya kembali kecewa, bertubi-tubi.
Setelah merasakan hakim pengadilan Mataram cenderung menyudutkan saya dengan kalimat yang menambah sakit, "Kamu berbohong." Ditambahkan ceramah yang seolah-olah saya menyembunyikan sesuatu dan mengarahkan sayalah pelakunya. Ini tidak adil. Saya pun tersudut, takut saya tidak akan mendapatkan keadilan. Saya berharap pada keberpihakan Tuhan, alam semesta untuk menggerakkan hati dan pikiran manusia. Saya tidak akan berhenti berjuang. Saya tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan untuk saya. Keadilan untuk perempuan yang tertindas oleh hukum. Saya ingin menggambarkan satu pandangan terhadap kegagalan penegakan hukum kita. Hingga akhirnya apa teman-teman? Kita temukan di lapangan tersumbatnya akses keadilan untuk kita itu. Konsep penanganan yang dilakukan oleh Polres ini tersumbat akibat kurangnya sistem hukum yang tersedia di Polres. Bagaimana proses akses to justice yang dimiliki ataupun yang menjadi hak masyarakat itu tidak tersalurkan dengan baik.